Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Khofifah Nia Maria. Saya akan mempresentasikan tentang dampak kemiskinan di kota. Nah, saya memakai beberapa referensi. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan referensi lain yang mungkin lebih komprehensif seperti itu ya. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita membicarakan tentang dampak kemiskinan, kita membicarakan pengertian kota dulu. Menurut Reid, kota didefinisikan sebagai sebuah wilayah yang relatif besar, padat, dan tempat tinggal permanen dari individu yang secara sosial sangat beragam. Sedangkan menurut PBB, menyatakan bahwa kota adalah tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Secara lebih singkatnya sih, terdapat perbedaan antara kota dengan desa ya. Dari materi sebelumnya sudah dijelaskan. Intinya kota itu yang pasti lebih padat, lebih beragam, dan lebih variatif daripada desa. Seperti itu. Mungkin teman-teman udah lebih paham. Nah, kita mulai bicara tentang kondisi perkotaan. Kondisi perkotaan semakin kesini semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam masalah serius. Teman-teman tahu ya, urbanisasi itu simpelnya sih perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu. Nah, urbanisasi dipicu oleh adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas dari pembangunan, khususnya antara desa dan juga kota. Jadi ada pertimbangan pertumbuhan gitu. Fasilitas yang di kota lebih memadai, sedangkan yang di desa fasilitasnya masih seperti itu saja. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Nah, ya gimana nggak tertarik ya? Soalnya fasilitas atau pertumbuhan ekonomi yang ada di perkotaan itu jauh lebih menggiurkan gitu. Jadi orang-orang desa itu banyak yang berbondong-bondong pergi kota untuk mencari pekerjaan. Kota-kota besar di Indonesia pada saat ini memang menjanjikan kesempatan dan kesejahteraan yang luas. Tapi dengan adanya seperti ini, kota menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menjanjikan kesejahteraan karena pekerjaan yang ada di kota itu jauh lebih bervariasi daripada yang ada di desa gitu. Yang perlu kita waspadai bahwa urbanisasi yang berlebih dapat menimbulkan overurbanisasi, di mana persentase penduduk kota yang sangat besar yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Selain itu juga sebaliknya, di desa itu terjadi under-ruralisasi atau jumlah penduduk di pedesaan yang terlalu kecil bagi tingkat dan cara produksi yang ada. Jadi di perkotaan itu over, di mana penduduknya sangat padat, tapi mereka rata-rata tidak memiliki skill yang memadai. Jadi bukannya meningkatkan perekonomian, malah membuat ekonomi menjadi turun dan jatuh. Sebaliknya di desa juga karena SDM yang muda atau SDM yang unggul lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Jadi di desa itu tingkat produksinya juga, ekonominya juga menjadi ikut menurun karena nggak ada SDM yang bisa mengolahnya gitu. Nah, pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan hierarki urban, hal itu akan menimbulkan terjadinya pengangguran dan juga underemployment. Underemployment ini orang yang kerja tapi di bawah standar kayak gitu loh jam kerjanya. Nah, kemudian kita mulai mempertanyakan apa sih dampak yang ditimbulkan oleh kondisi tadi. Nah, di sini saya akan membagi menjadi beberapa poin. Nanti teman-teman mohon untuk bisa menambahkan ya, kira-kira dampak apa sih yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Nah, yang pertama, kriminalitas. Tekanan untuk bertahan hidup atau survive akan mendorong manusia bertindak apapun, termasuk tindakan kriminal. Nah, hal ini pula lah yang menjadi penyebab mengapa angka kriminalitas di kota-kota besar semakin hari semakin meningkat. Himpitan akan tuntutan hidup yang tidak dapat dipenuhi membuat sebagian individu memilih bertahan dengan cara tersebut. Tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya menjadi pemandangan yang tidak asing karena mereka merasa terdesak seperti itu akan kebutuhan hidup. Maka mereka memilih jalan pintas yang pendek, yakni dengan melakukan kriminalitas. Padahal
hal tersebut tentu saja tidak bisa dibenarkan gitu. Tapi fenomena ini tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak yang terjadi di perkotaan gitu. Kemudian yang kedua, pemukiman kumuh. Seiring dengan meluasnya urbanisasi, tumbuh subur kantung-kantung pemukiman kumuh atau slum area, dan kampung-kampung ini serba menyesakan dan liar. Semakin banyak penduduk kota yang tinggal berhimpit-himpit di berbagai pusat pemukiman yang sebenarnya tidak pantas dihuni oleh manusia. Namun pemukiman ini terus saja mendapat tambahan dari para pemukim tetap dengan jumlah yang 2 kali lipat setiap 5 hingga 10 tahunnya. Pemukiman kumuh ini dapat dilihat di daerah pinggiran sungai, di bawah jembatan, daerah pinggir rel, pusat perdagangan, dan sebagainya. Karena penduduk miskin ini tidak memiliki pekerjaan yang memadai, jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk papan atau tempat tinggal, mereka pun seadanya, dan itu menimbulkan berbagai macam wilayah yang menjadi pemukiman kumuh. Misal kayak di bantaran sungai atau di bawah jembatan, pinggir rel, itu kan seharusnya netral dari pemukiman, dan terpaksa orang-orang ini membuat pemukiman di sana karena yaitu mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat hunian yang layak. Yang ketiga, ada permasalahan lingkungan. Nah, sebabnya tadi itu pengalihan fungsi lahan secara berlebihan menimbulkan ketidakseimbangan alam akibat pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan yang terpadu. Pengelolaan sarana dan prasarana kota yang tidak baik juga turut penyumbang terhadap semakin tingginya angka kerusakan alam di kota. Banjir, tanah longsor, polusi udara, dan pencemaran air merupakan permasalahan lingkungan yang sangat mudah dijumpai di kota. Sebenarnya masih berkaitan dengan poin yang sebelumnya, karena banyak wilayah kumuh maka angka kerusakan alamnya juga tinggi. Misalnya karena banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, sampahnya menjadi semakin banyak, terus banyak saluran yang mungkin tersumbat atau apa, itu jadi secara tidak langsung dapat menimbulkan banjir. Juga tanah longsor atau polusi udara, karena di perkotaan itu penduduknya sangat padat dan rata-rata menggunakan kendaraan pribadi. Jadi itu menimbulkan polusi tersendiri kayak gitu. Dan juga air. Kemudian yang keempat, ada pekerja usia anak. Kemiskinan juga menyebabkan anak-anak usia sekolah terpaksa bekerja demi mencari penghidupan. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini disebabkan oleh faktor kemiskinan struktural. Anak-anak bekerja untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian dari mereka bahkan banyak yang sampai mengalami putus sekolah. Jadi karena kemiskinan ini terjadi dan mereka yang penduduk miskin ini memiliki anak, dan anak-anak ini lebih banyak yang mengalami harus terpaksa bekerja di usia mereka, padahal mereka harusnya di usia tersebut fokus sekolah, mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi karena demi membantu orang tua mencari penghidupan, mereka rata-rata sudah banyak yang bekerja seperti itu. Itu menjadi dampak tersendiri. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada 4 poin dampak kemiskinan di kota. Silakan dari teman-teman bisa menanggapi atau bisa menambahkan poin lagi, silakan. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Monggo silahkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.